Halo pemirsa, nama saya Henry Simon. Kali ini saya akan membuat video tentang loading data ke HBase dan akses menggunakan Hive. Beberapa poin tentang video ini ya, apa yang berguna dari video ini. Jadi pertama itu adalah HBase memiliki fitur update dan delete yang sangat cepat. Tapi sinteksnya memang agak sulit ya, sinteks HBase jika dibandingkan dengan Hive ya. Lalu poin nomor 2 itu adalah Hive memudahkan user untuk mengakses data menggunakan sinteks SQL yang sudah dikenali orang banyak lah, terutama yang biasa query ke database. Jadi sinteks Hive itu memang sangat familiar. Nah, di video ini saya akan menggabungkan kedua buah feature itu, jadi feature untuk update dan delete yang cepat, dan juga mengakses data tersebut dengan menggunakan sinteks SQL yang telah kita kenali. Jadi ini adalah kita akan sehingga biasanya kan kalau kita mau meload data itu ke big data, biasanya yang sulit itu bagaimana cara kita mengupdate data, terutama di Hive ya, karena Hive memang biasanya tidak support untuk update dan delete. Ada feature ACID tapi ya biasanya itu juga tetap lambat. Jadi di video ini saya akan menggunakan feature HBase ya untuk update. Sehingga kalau kita meload data untuk master table yang memang biasanya sering berubah-ubah, itu lebih mudah memaintainnya dengan menggunakan HBase. Sementara kalau transaction table mungkin saya lebih prefer tidak menggunakan HBase ya, tetapi ya SDFS biasa dengan kita pakai partition, sehingga lebih cepat lah kalau kita mau mengakses misalkan untuk suatu tanggal tertentu, bulan tertentu, atau tahun tertentu. Oke, langsung kita mulai saja. Pertama kali mungkin saya harus cleaning up dulu ya. Jadi saya memang sudah pernah testing sebelumnya, jadi saya cleaning up dulu beberapa sinteks yang mungkin perlu Anda tahu juga. Oh ya, di dalam video ini Anda bisa pause ya. Jika Anda ingin mencatat note-note yang telah saya buat, Anda bisa pause dan Anda bisa catat. Pertama saya akan hapus dulu database test. Lalu saya akan drop juga database di HBase juga. Di sinteksnya. Lalu saya akan drop Hive table. Oke lah, saya mulai. Pertama tentu karena kita akan meload data, kita perlu source datanya. Di mana source datanya ini untuk saat ini saya akan menggunakan MySQL, sehingga mudah ya karena database-nya sudah terinstall bersama Cloudera dan HBase. Di sini saya akan coba login dulu ke MySQL-nya. Saya udah login, saya akan coba create database test. Ini sinteksnya create database test, simple aja. Lalu saya akan coba create table-nya. Tabelnya bernama customer dengan 3 kolom, yaitu ID, nama, dan gender. Ini juga simple saja. Tabel customer dengan kolom ID, nama, dan gender. Lalu saya akan coba insert datanya. Ada 6 buah record. Ada Simon, Dina, Lina, dan sebagainya. Lalu saya akan coba select. Ya, berikut datanya, 6 record. Oke, saya exit. Jadi untuk source data sudah saya buat. Berikutnya saya akan meload data itu ke HBase. Tentu di HBase kita harus create dulu tabelnya. Ini ada sinteksnya, saya menggunakan HBase shell. Anda bisa langsung masuk ke HBase dan menginput data ini, tapi saya ingin tetap di command line, jadi saya tidak mau masuk ke HBase shell. Jadi saya parsing command ini create customer data ke HBase shell. Berikut sinteksnya. Jadi ini akan meng-create customer table dengan ini semacam name-nya lah, name keduanya bernama data. Lalu saya akan load data dari MySQL ke HBase dengan menggunakan scoop. Ini sinteksnya. Jadi kita connect source-nya adalah MySQL dengan menggunakan JDBC. Mesinnya adalah hostname-nya adalah localhost, database-nya itu adalah test, username root, password Cloudera, dan saya menggunakan query.
Dimana di query ini Anda bisa dynamic ya, jadi Anda bisa misalkan mau parsial, mau full load, Anda bisa tulis di sini misalnya where, sorry udah ada where ya, and time-nya misalnya lebih besar dari previous load. Di mana previous load ya Anda sudah load di database. Cuma sekarang karena saya ingin simple ya, saya akan load semua data dari customer, masuk ke target table-nya adalah SBase, tabelnya namanya customer, kolom family data, di mana row key-nya, ID-nya itu adalah row key-nya itu adalah ID. Nah, jadi karena di table ini customer ini ada ID, name, dan gender. Saya belum tahu kalau multiple kolom ya, tapi mungkin kalau multiple kolom kita bisa gabung jadi satu kolom. Jadi di sini kita bisa rubah query-nya di mana misalnya kita mau primary key itu ID concat misalnya ID, nama, Anda bisa as ID, jadi bisa aja seperti itu ya. Tapi untuk memudahkan ya sekali ini saya hanya buat satu buah ID saja. Oke, sudah selesai. Mari kita jalankan. Dia akan scooping MySQL. Lalu kita coba cek hasilnya di SBase. Jadi ini kita menggunakan SBase Shell. Saya coba scan table customer. Oke, kita coba scan customernya. Ya, ada 6 record, ini 6 ID. SBase itu memang dia cara penyimpanannya agak sedikit berbeda ya. Dia jadi multiple column seperti ini. Karena dia kayak semacam NoSQL. Jadi kolomnya setiap row bisa berbeda-beda. Misalkan satu kolom row pertama bisa punya 10 kolom, row kedua bisa punya 3 kolom dan seterusnya. Jadi memang agak berbeda dengan SQL biasa dia secara penyimpanan. Maka itu memang biasanya agak sulit jadi kalau orang yang tidak terbiasa dengan SBase. Maka itu saya akan menggabungkannya dengan Hive. Oke, mari kita lanjut. Jadi SBase-nya sudah terisi. Di sini saya akan meng-create table di Hive. Ini syntax untuk supaya log-nya tidak muncul ya. Mungkin Anda tidak perlu tahu tentang ini, tapi ya biasa saya pakai. Lalu saya akan create table-nya. Di sini saya menggunakan Hive. Ini syntax create table-nya. Jadi saya menggunakan external table. Nama table-nya customer. Kolomnya itu adalah ID, nama, dan gender. Stored by. Nah, ini saya menggunakan metode penyimpanan itu adalah SBase. Jadi ini external table di mana source datanya itu adalah SBase. Ini adalah CRD propertinya, column mapping. Ini kita harus menyebutkan kolomnya. Di sini saya sebutkan key-nya itu adalah data yang tadi. Sementara nama kolomnya itu adalah nama dan gender. Jadi ini kolomnya, nama dan gender. Lalu key-nya itu ya dia default-nya itu ID-nya. Dan ini table properties. Table name-nya di SBase yaitu customer. Oke, saya akan buat tabelnya. Di sini habis itu kita bisa cek select bintang dari customer. Saya menggunakan beberapa sintek tambahan, yaitu yang ini sehingga dia ada headernya, sehingga memudahkan kita juga untuk melihat nama kolomnya. Lalu kedua, saya akan meremove nama table dari nama kolom. Biasanya nama kolom itu ada nama table name titik kolom. Jadi misalnya table A titik ID. Jadi ini cuma ID aja. Oke, mari kita lihat setelah saya create external table di Hive yang akan membaca langsung dari SBase. Maka kita juga bisa mengquery di Hive dengan data yang ada di SBase sehingga memudahkan kita kalau kita mau menggunakan bahasa-bahasa SQL ya dibanding kalau kita SBase bahasa sintaknya itu berbeda. Kita juga sulit untuk kalau kita misalnya mau join table misalnya. Atau misalnya kita mau pakai formula where ID-nya sama sekian dan sekian. Kalau ini kan kita mudah banget ya. Kita bisa pakai where ID-nya sama dengan lebih besar sama dengan 3. Kita juga bisa transformasi di kolomnya. Ini agak lama ya. Ya intinya
Sintak-sintak yang di Hive yang Anda sering gunakan bisa Anda gunakan juga walaupun source-nya itu adalah Essbase. Nah, ya, ini kan seperti ini. Oke. Jadi tadi datanya itu adalah seperti ini. Sekarang saya akan mencoba mengupdate data di MySQL. Ya. Biasanya kan kita sulit ya. Kalau terjadi perubahan data di source data, yaitu di database misalnya. Bagaimana kita mengapply-nya di Hive? Di sini saya akan mencoba mengupdate yang row ID-nya namanya 1, yang ini. Jadi si Simon, saya akan update namanya. Ini sinteknya. Saya akan ke MySQL, saya akan update customer. ID-nya yang ID-nya 1, saya akan ubah namanya menjadi diubah nih. Saya akan coba. Lalu kita query. Nah, sudah berubah kan namanya, nomor 1. Bagaimana ini juga akan ter-apply di Essbase dan di Hive. Tentu kita harus load ulang di scoop. Jadi saya akan load ulang. Di sini juga bagusnya saya bisa load delta ya. Jadi bukan cuma saya bisa load full load ya. Saya bisa aja load deltanya saja, hanya yang berubahnya saja. Ini contohnya saya scoop dari JDBC MySQL ke localhost, hostname-nya dan database-nya test, username dan sekian-sekian dan query-nya ini. Nah, di sini saya menggunakan delta ya. Jadi saya tidak load semua, saya hanya load yang ID-nya 1 saja. Ini Anda juga bisa ganti sebenarnya dengan timestamp lebih besar dari sekian. Jadi tabel di Essbase itu tidak ditrunket. Jadi dia akan meload ulang di mana kalau dia ketemu key yang sama maka dia akan mengupdate. Di sini saya hanya load yang ID-nya 1, oke, saya akan scoop. Mungkin saya akan query dulu di Essbase ya. Di Essbase sebelum saya scooping ya. Ini kan di MySQL sudah menjadi berubah ya namanya. Di Essbase belum berubah. Lalu saya akan scoop. Load data. Ini namanya masih Simon untuk ID nomor 1. Masih Simon ya. Saya akan scoop. Lalu saya akan coba query ke Essbase. Oke, saya akan query ke Essbase, maka Essbase pun akan berubah datanya. Setelah dilakukan load oleh scoop tadi. Ya, ini sudah berubah. Dan karena Essbase sudah berubah, maka Hive pun juga akan berubah. Karena source data dari Hive itu adalah di Essbase. Ini sinteknya. Saya sama select bintang from customer. Ini sinteknya yang terakhir. Oke, ini. Nah, sudah berubah namanya. Oke, berikut selesai demo simple saya tentang bagaimana kita menggunakan Essbase sehingga memudahkan untuk proses update di Hive. Yang biasanya kita sulit jika harus mengupdate data di Hive, kita bisa menggunakan feature Essbase. Sekian, terima kasih.